Bagi pencinta kuliner kaki lima, pasti udah gak asing lagi sama yang namanya pecel lele. Harganya yang terjangkau, enak, gak salah kalau pecel lele sampai masuk ke dalam top 13 makanan Indonesia terenak di dunia versi CNN. Kira-kira kenapa ya warung pecel lele menjamur di Indonesia? Orang-orang yang berada dalam salah satu kelompok usaha lele Lamongan itu ketika berada di daerah A misalnya, dan orang yang pergi ini atau yang mendirikan ini sudah punya pengalaman sebelumnya, dia akan bawa orang baru, 3-4 orang baru gitu. Nah, kalau berhasil di tempat A, orang baru yang ikut itu nanti sekian tahun kemudian akan, atau sekian bulan kemudian akan diminta untuk bikin usaha di tempat lain, dan dia akan membawa 3-4 orang lain untuk berusaha di tempat baru. Bisa dalam arti ya satu kota gitu ya, cuma beda warung gitu ya, beda tempat. Ada juga yang memang orang-orang ini diminta untuk membuka usaha di kota baru, di tempat baru, di sebuah wilayah baru gitu. Wah, pantesan aja ya pemirsa. Di beberapa ruas jalan sangat mudah kita temukan pecel lele yang bahkan jumlahnya di Indonesia mencapai ribuan warung. Selain rasanya yang menggugah selera, penampakan spanduk pecel lele yang khas dan hampir sama di setiap depan warung dengan ciri warna mencolok juga menarik untuk dibahas. Nah, karena itu, hari ini Rada Jabri, reporter on the spot, akan datang ke pelukis spanduk pecel lele fenomenal dan warung pecel lele asli Lamongan. Yuk ikut! Hartono adalah salah satu pelukis spanduk pecel lele yang terkenal di Indonesia. Bermula menjadi pedagang pecel lele di pinggir jalan, namun terkendala lokasi dan mulai banyakkah warung pecel lele di mana-mana. Akhirnya pada tahun 2008, ia memutuskan untuk gantung wajan dan menjadi pelukis spanduk pecel lele. Dari 92 itu sudah mulai sebetulnya itu, ya cuman dipakai sendiri, terus saudara, teman dan sebagainya. Terus semakin hari dari pertemanan, awalnya itu belum ada sosial media itu, dari untuk sekitar Bekasi. Karena ada sosial media ini semakin diketahui oleh orang banyak, lebih luas. Tanpa adanya karyawan, Hartono mengaku mengerjakan spanduk pecel lele seorang diri. Untuk sementara sendiri untuk pengerjaan lukisnya, tapi untuk nanti yang setelah melukis, finishingnya nanti syutingnya, contohnya kasih list pinggiran itu nanti dibantu ibu. Oh gitu. Soal anak buah memang pernah itu keponakan diajarin, memang bisa itu tadi kuncinya nggak telaten, akhirnya nggak mau lagi. Seringkali kita temukan spanduk pecel lele juga memiliki warna-warna yang terang, seperti oranye dan hijau stabilo. Kira-kira ada maksud tertentu nggak ya dalam pemilihan warna? Warna itu mencerminkan dari asal gaya seniman itu sendiri yang dari Lamongan. Makanya kalau spanduk pecel lele itu ciri khasnya warna gradasi itu tadi, termasuk yang warna-warna stabilo. Jadi nanti ya mungkin di Indonesia ini hanya ada beberapa yang di luar daerah, termasuk yang dari Brebes dan sekitarnya itu, dia memakai catnya itu cat yang primer, yang standar itu, cuman nggak pakai gaya yang stabilo atau gradasi dan sebagainya. Jadi kalau yang gradasi 3 warna itu ciri khas pengrajin dari Lamongan. Wah, ternyata bukan sembarangan dalam pemilihan warna, melainkan menjadi sebuah ciri khas tersendiri ya pemirsa. Dan bagi pemilik warung pecel lele, jangan lupa untuk mencuci spanduknya ya, agar bisa bertahan kecerahan warnanya 5 hingga 6 tahun. Justru itu harus seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu harus dicuci. Oh gitu. Nah, biar nanti warna-warnanya itu nggak numpuk debu juga. Lama-lama kalau misalkan nggak dicuci, cepat pudar ini warna. Terutama kalau misalkan jual siang itu kan sinar matahari itu kan cepat. Oh, itu ngaruh ya Pak ya? Jadi warna-warna utama yang stabilo ini cepat pudar. Jadi apa saja ya yang dipersiapkan sebelum melukis spanduk pecel lele? Sebelum kita gambar itu kita siapin cat gitu ya. Nah, catnya ini karena ini bahannya itu tekstil, kita menggunakan cat yang untuk pemakaiannya khusus untuk tekstil. Makanya kita pilihannya jatuhnya ke cat sablon. Pertama kita menggunakan ini yang kayak sabun kolek ini. Lem ini apa Pak? Ini namanya extender atau pasta. Extender ini efeknya itu nanti transparan. Jadi ketika nanti spanduk dipasang malam hari,
efek kena lampu itu, lampunya itu bisa langsung tembus ini. Oh. Nah, terus yang kedua ini pigmen. Nah, ini menentukan warnanya ini. Misalkan kita butuh warna hijau stabilo ya kita campurin ini. Oh, jadi campur-mencampur ya, Pak Dan ya? yang ketiga ini binder, artinya binder ini penguat. Nah, kita aduk dengan perbandingan tertentu, jadilah warna ini yang kita inginkan. Untuk mendapatkan warna yang bagus, memang dibutuhkan hitung-hitungan perbandingan antara bahan satu dengan bahan yang lain. Kuas yang digunakan oleh Hartono pun memiliki berbagai macam ukuran. Dari yang kecil untuk menggambar bentuk-bentuk hewan, seperti ikan, ayam, dan udang, sampai yang besar untuk melukis dengan goresan besar. Rada pun berkesempatan untuk mencoba melukis spanduk pecel lele yang ternyata tidak mudah. Gimana, Pak? Nah, Oh, gini ya, Pak? ya, Bismillahirrahmanirrahim. nggak usah ragu-ragu, nggak usah bolak-balik langsung gitu. Kali aja. Untuk pembuatan satu spanduk pecel lele sendiri tergantung dari banyaknya objek gambar dan panjangnya ikan. Untuk harganya akan dihitung dari berapa meter panjang kain spanduk. Per meternya, Hartono mematok harga Rp150.000 untuk standar spanduk pecel lele. Sedangkan untuk spanduk pecel lele plus seafood dihargai Rp170.000 per meter. Kepada tim On The Spot, pelukis spanduk pecel lele terkenal ini menunjukkan daftar penjualannya yang mencapai lebih dari 4.700 buah dengan lebih dari 700 pelanggan dari Aceh hingga Papua. Maka tak heran jika Hartono mendapat omset penjualan spanduk pecel lele ini puluhan juta rupiah per bulannya. Dari sekian ribu pesanan, ternyata ada loh pemirsa pesanan paling rumit yang pernah diterima Hartono. Pernah aku ngerjain seminggu karena orderan itu di luar pakem saya. Warung seafood Jepang yang buka di Kelapa Gading, huruf Kenji. Jadi harus satu-satu. Mereka nggak mau dicetak atau apa, minta tangan. Dan ini dia, contoh salah satu spanduk pecel lele hasil karya Hartono yang sudah jadi sepanjang 5 meter. Ternyata tanpa perlu dikeringkan dengan dijemur, cat tersebut akan kering dengan sendirinya jika didiamkan 15 hingga 30 menit. Dari ratusan pemesan, ternyata ada satu pedagang pecel lele yang spanduknya dilukis Hartono dan benar-benar khas Lamongan. Wah, pemirsa, kalau tadi kita sudah sempat melihat proses pembuatan spanduk pecel lele Pak Hartono. Sini, Rada kasih tahu ya. Katanya pecel lele di sini itu khas Lamongan. Di mana ya rasa pecel lele khas Lamongan? Penasaran? Yuk kita langsung masuk aja. Berjualan sejak tahun 2004 di daerah Bekasi, Jawa Barat, pecel lele Cak Bodong memang tidak pernah sepi pengunjung. Dan salah satu yang menarik minat adalah sambal khas Lamongan. Tim On The Spot pun mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana cara pembuatan sambal khas Lamongan yang ternyata cobek dan ulekan untuk membuatnya pun dikirim langsung dari Lamongan agar tetap menjaga cita rasa. Pertama kita harus melakukan apa, Bu? Cabai dulu. Cabai dulu. Tara, cabai dulu. Jadi ini kunci enaknya juga ya, Bu. Kan biasanya terasi itu bau-bau sedap ya, Bu. Gitu jadi enak nih. Ini pertama kali saya lihat ketika proses pembuatan sambal, ini pakai kacang wijen. Biasanya nggak ada nih, berarti ini khas juga ya, Bu? Iya. Khas pecel lele emang iya. ini. Kalau Lamongan pasti pakai ini. Oh, biar sedap, biar wangi ya, Bu? Iya. Wanginya keluar nih kalau pakai kemangi. Ternyata pemirsa yang membedakan warung Cak Bodong ini dengan yang lain karena menggunakan wijen dan kacang tanah yang disangrai terlebih dahulu dan terasi yang juga asli dari Lamongan. Dalam sehari, warung Cak Bodong bisa menghabiskan lebih dari 25 kg sambal untuk dijual. Dan menu andalan di warung Cak Bodong ini adalah ayam bakar. Ayam yang telah disiapkan diungkep terlebih dahulu selama 2 jam sebelum akhirnya nanti diberi bumbu bakar yang khas dan dibakar untuk disajikan ke pelanggan. Jadi penasaran? Coba kita tanyakan pengunjung setia warung Cak Bodong yuk.
ayam bakar sama cumi bakar, nasi uduknya. Menunya biasanya pecel ayam sama ikan gurame bakar. Sambelnya sama porsinya banyak. Sambalnya itu pedesnya lebih berasa gitu di sini tuh. Itu sama untuk ayamnya, untuk ayamnya itu garing. Lelenya juga garing itu juga. Ikan bakarnya juga enak. Wah, bener ya pemirsa, banyak pelanggan yang memang merasa kalau sambal dari warung Cak Bodong ini beda dari warung-warung pecel lele lainnya. Tapi nggak sah nih rasanya kalau Rada nggak langsung cobain menu-menu andalan dari warung Cak Bodong. Wah pemirsa, bisa dilihat sendiri ya, kiri kanan Rada tuh rame banget. Kebayang nggak sih rasanya bakal seenak apa? Aduh, jadi nggak sabar deh pengen cobain pecel lele khas Lamongan. Ada ayam bakar, udang bakar, lele goreng, dan terong penyet. Lihatnya aja udah ikutan lapar. Rasanya gimana ya? Beneran enak. Jadi si bumbunya ini karena kan sudah dimasak yang sudah hampir 2 jam ya kata ibunya tadi. Jadi tuh bumbunya meresap banget sampai ke dagingnya. Bisa dilihat sendiri ya pemirsa. Ini dagingnya aja sejuicy itu. Kan biasanya kering ya kalau misalnya ayam dan itu tekstur dagingnya jadi keras. Tapi ini dagingnya empuk banget, juicy banget. Terus sambalnya juga enak banget. Wajib banget nih dipesan kalau kalian datang ke sini. Nah, ini nih pecel lelenya yang katanya juga garing tapi tetap empuk. Lelenya padat banget sama daging. Ini tipe lele yang bukan kering, jadi dagingnya tuh masih juicy juga. Jadi bisa dimakan kan kalau kekeringan dia agak berasa gitu. Campur sama sambelnya. Enak banget.